campaign ini kelakuannya. Ampun. Itu temannya Pak Aji sama Pak Dasko. Partner. Ampun deh. Baik, terima kasih kepada juru bicara dari fraksi Partai Golkar yang terhormat Ibu Nurul. Selanjutnya kami undang juru bicara dari fraksi Partai Gerindra. Kami persilakan. Protokol COVID. Ya, ini mic-nya sarungnya diganti, Pak. Jadi protokol COVID kita terapkan di sini, Pak. Kurang cepat tadi ini ya. Inilah kadang-kadang. Ini kurang cepat ya. Kurang ahli deh. Cek. Baik, terima kasih pimpinan dan kawan-kawan anggota Dewan yang saya hormati, Menteri Koordinator Perekonomian serta para menteri selaku wakil pemerintah, para hadirin yang kami hormati. Bapak dan Ibu, perlu kami tegaskan, Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu rancangan undang-undang prioritas tahun 2020 yang diajukan oleh Presiden. Rancangan undang-undang tersebut sejak awal diajukan untuk menciptakan lapangan kerja dan membuka investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940. Satu catatan yang patut kami sampaikan saat ini, bahwa kesepakatan dengan para buruh merupakan garis perjuangan Partai Gerindra. Terkait klaster ketenagakerjaan sudah kami suarakan dan kami perjuangkan, dan beberapa hal dikembalikan kepada undang-undang existing. Meskipun beberapa mengalami perubahan ataupun reformulasi dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pekerja. Diharapkan melalui dukungan jaminan kehilangan pekerjaan, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja. Dari beberapa pembahasan, yang kami garis bawahi adalah, kami berharap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja setelah disahkan harus menjadi solusi atas berbagai masalah kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha memperoleh kepastian hukum, dan tenaga kerja buruh terlindungi hak-haknya secara konstitusional. Pembangunan ekonomi tumbuh merata secara nasional, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Dalam pandangan akhir praksi, kami menyetujui dan meminta kepada pemerintah untuk melakukan formulasi, sinkronisasi, dan harmonisasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam NSPK serta aturan turunannya. Demikian pandangan yang kami sampaikan. Terima kasih. Pimpinan fraksi Partai Gerindra, tertanda Haji Ahmad Mujani, Sekretaris Haji Desmond Mahesa, ditandatangani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Endrawan, juru bicara dari fraksi Partai Gerindra. Ya, Eri Gunawan. Hergun. Kiri. Ya. Kiri. Siap, Tuan. Ya, gua di track. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami undang juru bicara dari fraksi Partai Nasdem.
Kami persilakan. Pak Tobas langsung nih turun tangan rupanya nih. Biasanya kalau Pak Tobas ini nyerahin aja biasanya sih. Pendapat fraksi Partai Nasdem atas rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja disampaikan oleh Taufik Basari, nomor anggota A359. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, para pimpinan DPR, pemerintah yang diwakili oleh para menterinya yang hadir pada kesempatan pada hari ini. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sejatinya dimaksudkan sebagai upaya untuk membenahi masalah yang dihadapi bangsa ini, yakni tumpang tindihnya peraturan dan berbelit-belitnya perizinan. Melalui RUU Cipta Kerja ini, diharapkan dapat dicapai debirokratisasi dan deregulasi sehingga terdapat kemudahan berusaha dan penyederhanaan perizinan. Dengan terciptanya kemudahan berusaha tersebut, diharapkan iklim berusaha akan menjadi lebih baik dan akhirnya tercipta lapangan kerja yang dapat dimanfaatkan rakyat Indonesia. Dalam proses pembahasan yang berjalan, terdapat keinginan dari DPR RI untuk memberikan perhatian terhadap beberapa hal, antara lain, memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap UMKM dan koperasi, menjaga dan meningkatkan industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi kelompok-kelompok rentan dalam pengelolaan ekonomi seperti petani, nelayan, pengusaha kecil, masyarakat adat, dan berbagai kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan akibat adanya aturan-aturan yang belum berpihak kepada masyarakat kecil. Penataan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional, yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Kemudian, tataan regulasi yang dapat menjamin kelestarian lingkungan hidup dan penataan kawasan hutan serta berjalannya reforma agraria. Beberapa hal yang menjadi permasalahan faktual juga telah berhasil dirumuskan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Permasalahan klasik dan menahun seperti ego sektoral antar lembaga berhasil dipertemukan dalam RUU Cipta Kerja ini. Di antaranya mengenai tumpang tindihnya pengaturan terhadap nelayan dan perikanan yang telah diatur dan ditata menjadi lebih baik. Kemudian adanya kebijakan satu peta atau one map policy merupakan hal positif yang telah disumbangkan RUU Cipta Kerja ini. Demikian pula halnya terhadap konflik agraria dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat diharapkan akan dapat diminimalisir dengan menghilangkan ancaman pidana bagi masyarakat yang tinggal turun-temurun dalam kawasan hutan dan beberapa ketentuan-ketentuan lainnya yang mempertimbangkan hak masyarakat adat. Pimpinan dan anggota DPR RI, pemerintah RI, dan rekan-rekan anggota DPR RI sekalian. Fraksi Partai Nasdem menyadari banyaknya sorotan, kritikan, dan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang disusun pemerintah ini. Oleh karena itu, fraksi Partai Nasdem telah meminta masukan dari berbagai pihak untuk kemudian menjadi bahan bagi fraksi untuk memuatnya dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM, dan kami bawa dalam diskusi saat pembahasan RUU. Fraksi Partai Nasdem juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan keterbukaan pemerintah untuk mengkaji usulan-usulan fraksi Partai Nasdem dan kemudian mengakomodirnya dengan melakukan perubahan terhadap draft RUU Cipta Kerja. Beberapa di antaranya yang telah diperjuangkan fraksi Partai Nasdem, antara lain, ditariknya subklaster tentang pers dan subklaster tentang pendidikan dari RUU Cipta Kerja, sehingga pengaturan tentang pers kembali ke undang-undang existing untuk menjaga independensi pers, dan pengaturan tentang pendidikan juga kembali ke undang-undang existing sehingga prinsip nirlaba dalam sektor pendidikan tetap menjadi prinsip yang utama. Fraksi Partai Nasdem juga telah meminta agar pemerintah melakukan reformulasi terhadap klaster sanksi, sehingga yang awalnya klaster sanksi memiliki permasalahan konseptual telah diperbaiki rumusan-rumusan normanya. Beberapa hal lainnya yang patut dicatat adalah
semangat bersama fraksi-fraksi dalam Panja UU Cipta Kerja untuk memberikan afirmasi terhadap kelompok-kelompok rentan seperti petani, nelayan, pengusaha kecil, masyarakat adat, dan masyarakat yang menghadapi konflik agraria agar mendapatkan jaminan perlindungan melalui RUU Cipta Kerja ini, sehingga RUU ini tidak hanya memberikan manfaat kepada investor dan pengusaha besar, melainkan juga memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok marginal tersebut. Pimpinan dan anggota DPR RI, pemerintah RI, dan anggota DPR RI sekalian. Terkait dengan klaster ketenagakerjaan, fraksi Partai Nasdem melalui DIM dan pembahasan substansi RUU Cipta Kerja berusaha keras memperjuangkan kepentingan buruh. Beberapa di antaranya telah diakomodir, antara lain. Yang pertama, semua DIM yang terkait dengan putusan MK, sepanjang terkait dengan perintah langsung dalam amar putusan, dilakukan perubahan terhadap undang-undang dengan mengadopsi putusan MK. Pak Tobas, udah 5 menit Pak Tobas. Oke, minta berapa menit lagi, pimpinan? 1 menit aja Pak. Oke. Langsung wabillahi taufiq wal hidayah aja Pak. Meskipun fraksi Partai Nasdem tetap konsisten sikapnya dengan mengharap agar klaster ketenagakerjaan yang menginginkan agar perubahan Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan dibahas secara tersendiri dan tidak dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja, namun fraksi Partai Nasdem menghargai keputusan pemerintah dan menghormati mekanisme pengambilan keputusan dalam proses pembahasan di Badan Legislasi DPR RI, di mana usulan pemerintah tersebut telah disetujui sebagai keputusan bersama antara DPR RI dan pemerintah. Fraksi Partai Nasdem memberikan catatan dan masukan terhadap usulan mengenai pesangon yang sempat disampaikan oleh pemerintah, kemudian mengalami perubahan. Kami memberikan masukan-masukan sebagai berikut. 1. Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan dahulu disusun dengan kesepakatan tripartit, termasuk mengenai pesangon. Oleh karena itu, pasca diputuskannya usulan pemerintah untuk menjadi norma undang-undang ini, maka fraksi Partai Nasdem meminta pemerintah membangun komunikasi dan dialog dengan kalangan buruh dengan mengedepankan musyawarah sebagaimana semangat dalam sila keempat Pancasila. Kedua, pemerintah dalam hal persoalan perburuhan harus mampu menjalankan tugas dan kewajibannya, yakni pertama, menjaga keseimbangan kepentingan para buruh dan pengusaha sehingga tercipta equilibrium. Kedua, menjaga nilai-nilai konstitusi, yakni menjamin kepastian hukum yang adil terpenuhi. Ketiga, menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sehingga perubahan kebijakan ini jangan sampai melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Fraksi Partai Nasdem juga meminta pemerintah menjamin agar dengan adanya kebijakan ini tidak lantas mendorong adanya PHK-PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, karena jika ini terjadi justru akan bertentangan dengan tujuan dari disusunnya RUU Cipta Kerja ini. Baik, cukup. Satu lagi terakhir pimpinan, mohon waktunya. Fraksi Partai Nasdem menyadari masih banyaknya kepentingan yang belum diakomodir dalam RUU Cipta Kerja ini. Namun demikian, usaha dan upaya telah diberikan secara maksimal dan hasilnya dapat diuji melalui implementasi RUU Cipta Kerja ini telah diundangkan. Berbagai hal yang menjadi isu kontroversial dari draft awal RUU ini, beberapa di antaranya telah diakomodir melalui perubahan-perubahan norma dalam proses pembahasan. Kami menyatakan terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dalam pengambilan keputusan 31, fraksi Partai Nasdem dapat menyetujui untuk menjadi undang-undang tentang Cipta Kerja. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk juga dalam kesempatan ini, kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang telah dititipkan kepada Partai Nasdem sebagai aspirasi, namun belum masih dapat berhasil kami perjuangkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik Basara, biasa dikenal Pak Tobas. Anda kembali di Kabar Petang pemirsa, dan di layar kaca Anda saat ini Anda menyaksikan aksi demonstrasi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah kelompok buruh menanggapi
agenda pengesahan Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang digelar di gedung DPR pada sore hari ini. Dan hingga sejauh ini sudah ada 5 fraksi yang menyatakan persetujuannya akan RUU ini dijadikan undang-undang, di antaranya PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan juga PKB yang sudah menyatakan setuju untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja ini menjadi undang-undang. RUU ini memang menimbulkan kontroversi, pemirsa, menjadi sorotan, dan ini menjadi penolakan terus disuarakan oleh sejumlah kelompok buruh. Menjadi aparat negara, jadi presiden belum tentu. Mau anaknya tentara, mau anaknya polisi, mau anaknya presiden, kalau anak presiden mah udah tentu. Karena warganya banyak dia nantinya. Negara kita ini habis karena dikorupsi, bukan karena buruh yang nuntutnya. Negara ini bisa maju. Dilakukan untuk menyelesaikan hambatan investasi akibat peraturan yang tumpang tindih. Rancangan undang-undang tentang cipta kerja digadang-gadang akan menjadi regulasi yang mempermudah, memperlancar jalannya berbagai kegiatan usaha guna meningkatkan investasi dan memperluas lapangan kerja. Namun, masyarakat di pihak lain justru menilai rancangan undang-undang ini syarat dengan berbagai agenda yang berpotensi merusak lingkungan dan melanggar hak-hak masyarakat Indonesia. Rancangan undang-undang tentang cipta kerja sebaiknya tidak hanya bertujuan untuk memberikan kemudahan serta mengurai atas regulasi yang tumpang tinggi saja, tetapi juga harus memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berdampak langsung terhadap investasi seperti buruh, pelaku UMKM, kelompok-kelompok rentan lainnya, baik itu nelayan, petani maupun peternak. Sangat disayangkan, niat baik pemerintah melalui rancangan undang-undang ini tidak diimbangi dengan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang yang ideal. Pembahasan rancangan undang-undang terlalu cepat dan terburu-buru, sehingga pembahasan substansi pasal per pasal terasa kurang mendalam. Rancangan undang-undang tentang cipta kerja harus prospektif atau dapat melihat dan menyelesaikan masalah-masalah yang akan muncul di masa yang akan datang. Karena itu, rancangan undang-undang tentang cipta kerja harus bersifat jangka panjang dan bermanfaat untuk kesejahteraan dan kehidupan rakyat. Karena baik buruknya sebuah negara dapat dilihat dari produk perundang-undangannya. Rancangan undang-undang cipta kerja harus dapat memberikan roadmap atau arah Indonesia ke depan seperti apa. Pimpinan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami memahami bahwa RUU Ciptaker ini kita tujukan untuk menjalankan sejumlah agenda perbaikan terkait reformasi birokrasi, peningkatan ekonomi, dan juga percepatan penyerapan tenaga kerja nasional. Tetapi kami mencermati adanya sejumlah persoalan mendasar dari RUU Ciptaker ini. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan beberapa catatan penting dalam pandangan ini. Fraksi Partai Demokrat menyampaikan 5 hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, fraksi Partai Demokrat berpendapat, sejak awal RUU Ciptaker ini tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan yang memaksa di tengah krisis pandemi ini. Sebagaimana kita sampaikan di awal pandemi, prioritas utama negara harus diprioritaskan pada upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Kedua, RUU Ciptaker ini membahas secara luas beberapa perubahan undang-undang sekaligus, Omnibus Law. Karena besarnya implikasi dari perubahan tersebut, maka perlu dicermati satu persatu, hati-hati dan mendalam, terutama terkait hal-hal yang fundamental yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ketiga, harapannya RUU ini di satu sisi bisa mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional. Namun di sisi lain, hak dan kepentingan kaum pekerja tidak boleh diabaikan, apalagi dipinggirkan. Tetapi RUU ini justru berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita. Keempat, fraksi Partai Demokrat memandang RUU Tolong Pak, karena ini otomatis nih Pak. Jadi Ya, tambah 1 menit ya. oke, saya tambah 3 menit untuk Bapak supaya Anda ini ujol. Ya, silakan Pak. Iya. Kita kasih lebih. Oke. Nasdem. Keempat, saya ulangi, fraksi Partai Demokrat memandang RUU Ciptaker telah mencerminkan bergesernya semangat utama semangat Pancasila
utamanya sila keadilan sosial ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neoliberalistik. Kelima, selain catat substansi, RUU Cipta Kerja ini juga catat prosedur. Fraksi Partai Demokrat menilai proses pembahasan hal-hal yang krusial dalam RUU Cipta Kerja ini kurang transparan dan akuntabel, tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja, dan jaringan civil society. Pimpinan, anggota Dewan Terhormat, Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan argumentasi di atas, maka fraksi Partai Demokrat kembali menyatakan menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada sore hari ini. Kami menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara mendalam dan komprehensif. Kita tidak perlu terburu-buru. Kami menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh, melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan. Ini penting agar produk hukum yang dihasilkan oleh RUU Cipta Kerja ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana sebenarnya. Sekali lagi, kami mohon kepada seluruh fraksi-fraksi dan perwakilan pemerintah untuk bersama-sama mempertimbangkan kembali argumentasi dan catatan tadi. Kami mengajak seluruh fraksi menunda pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 2 pada hari ini. Demikianlah pendapat akhir fraksi Partai Demokrat, Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 5 Oktober 2020. Pimpinan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretaris Marwan Ciasan ditandatangani, Ketua Edi Baskoro Yudhoyono ditandatangani. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih Pak Marwan Ciasan dari fraksi Partai Demokrat. Ini perlu diserahkan. Ya, kalau aturan serahkan Pak. Nanti bagaimana kita ini? Iya, makanya ini penting. Iya. Baik, siap-siap. Juru bicara fraksi PKS siap-siap ya. Ini Pak Marwan ini calon gubernur Pak 2023 untuk Provinsi Lampung. Tolong Pak Utut didukung nanti Pak Utut. Selanjutnya kami undang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu Menteri yang bisa hadir secara fisik di forum ini yang juga saya hormati, seluruh rakyat Indonesia yang menyimak sidang ini yang kami hormati. Pandangan pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja disampaikan oleh Amin AK nomor anggota A447. Kami informasikan kepada pimpinan dan seluruh yang hadir di tempat ini bahwa pandangan fraksi PKS ini semua ada 7 halaman. Karena kami menghargai waktu yang sudah disepakati, kami akan bacakan poin-poinnya. Setelah kami mengikuti jalannya rapat pembahasan tingkat 1 rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja pada Panja Badan Legislasi, maka kami fraksi PKS memberikan catatan sebagai berikut. Pertama, secara khusus, fraksi PKS mengapresiasi sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja terkait kemudahan berusaha yang apabila dijalankan secara konsisten dan konsekuen
berpotensi memangkas dan menekan biaya berusaha di Indonesia. Selain itu, FPKS juga memberikan apresiasi kepada Panja RUU Cipta Kerja yang telah menerima sebagian masukan kami untuk mencabut pembahasan sejumlah undang-undang yang dalam pandangan kami memuat substansi bertentangan dengan semangat konstitusi. Kedua, secara umum FPKS mengkritisi RUU Cipta Kerja baik secara formal dalam proses pembahasannya maupun aspek substantif yang kami nilai bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi. Ketiga, secara substansi, fraksi PKS menilai sejumlah ketentuan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja masih memuat substansi yang bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi. Di antara ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU ini adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan dalam RUU Cipta Kerja memuat substansi liberalisasi sumber daya alam yang dapat mengancam kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak swasta dan asing. Yang kedua, RUU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang merugikan pekerja atau buruh Indonesia melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha. Hal ini tercermin dari perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan kerja, upah, dan pesangon. Ketiga, RUU Cipta Kerja memuat pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, RUU Cipta Kerja berpotensi membuka ruang untuk liberalisasi pendidikan. Yang kelima, pembentukan Lembaga Pengelola Investasi atau LPI berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan supremasi hukum karena substansi pengawasannya menutup ruang pengawasan dan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta memberikan imunitas bagi pengurus dan pejabat pengambil kebijakan. Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Yang keenam, kebijakan dalam RUU Cipta Kerja terkait impor komoditas pertanian, komoditas peternakan, komoditas perkebunan termasuk pangan, pembukaan akses bagi kapal tangkap berbendera asing tidak sejalan dengan kepentingan nasional dalam rangka perlindungan dan pemajuan petani, nelayan, serta kedaulatan pangan. Nah, itu otomatis, Pak. Tuh. Tambah ya, Pak. 1 menit boleh, Pak. Ya, 2 menit. Oke, Pak. Substansi RUU Cipta Kerja berorientasi kepada fasilitasi pelaku usaha besar dan penanam modal asing daripada pemberian dukungan dan konsep kebijakan yang komprehensif bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi. Yang kedelapan, RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang sangat besar bagi pemerintah, namun tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap aspek penegakan hukumnya. Yang kesembilan, RUU Cipta Kerja mengatur bahwa maksimum kepemilikan bank umum syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Fraksi PKS berpendapat bahwa masalah kepemilikan bank terkait dengan masalah modal perbankan yang terkait dengan penentuan kesehatan modal perbankan seperti tingkat solvabilitas, likuiditas, CAR, dan cadangan kerugian sebaiknya diberikan kepada OJK atau mengikuti aturan atau undang-undang otoritas yang selama ini diatur oleh OJK. Pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang kami muliakan, fraksi PKS telah banyak menerima masukan dan sikap penolakan dari seluruh lapisan masyarakat
baik dari organisasi masyarakat, MUI, NU, Muhammadiyah, Kongres Umat Islam, dan berbagai pakar, dan aspirasi dari serikat pekerja, konstituen. Dengan memperhatikan itu semua, maka fraksi PKS menyatakan menolak rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Demikian pendapat akhir fraksi. Iya, Pak. Bonus 30 detik ya, silakan. Halo, setengah menit. Demikian pendapat fraksi PKS ini kami sampaikan sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian pimpinan dan anggota DPR RI kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 5 Oktober 2020. Pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Haji Jazuli Juwaini MA A449, Sekretaris Haja Lady Hanifah Amelia SSI MPSI A427. Keduanya ditandatangani dan dicap secara resmi. Demikian pandangan Baik, fraksi Partai terima Keadilan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera.